Hai semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang jaringan dasar pada tubuh manusia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 1F kelompok 4 yang beranggotakan Mesita C. Siburian, Miftahul Jana, Mita Olivia Ambarita, Munifa Effendi, Murti Utami, Nikma Halimah, Puspita Putri, Putri Junior Testurus, Putri Kinanti Asahan, dan Rehulina Borudamanik. Jaringan dasar pada manusia. Jaringan dasar terdiri dari 4 jaringan, yaitu yang pertama, jaringan epitel, yang kedua, jaringan otot, yang ketiga, jaringan ikat, yang keempat, jaringan saraf. Yang pertama, jaringan epitel pipis lapis. Jaringan epitel pipis lapis ini ditemukan di pembuluh darah, gelongan rumus, bola jantung, dan pembuluh limfa. Fungsinya ialah biasa digunakan sebagai tempat difusi O2 atau Cl2, tempat filtrasi darah, tempat osmosis, dan juga pelapis bagian dalam rongga dan saluran. Yang kedua, jaringan epitel pipis berlapis. Ini biasanya kita temukan di kulit, rongga, mulut, esofagus, faring, laring, uretra, serta vagina. Dan fungsinya ialah sebagai proteksi atau pelindung, menghasilkan mukus, serta penerima impuls. Ketiga, epitel selindris berlapis. Epitel ini biasanya hanya terdapat pada tubuh pria, tepatnya di bagian uretra dan berhubungan dengan kelenjar tertentu. Keempat, jaringan selindris lapis. Jaringan ini terdapat pada epitelium kelenjar, pencernaan, janjut usus, kantung empedu, lambung, dan usus. 5. Jaringan epitel kubus lapis. Jaringan ini terdiri atas satu sel dan terletak di permukaan ovarium dan kelenjar tiroid. Yang keenam, jaringan epitel kubus berlapis. Jaringan ini tersusun dari berlapis-lapis sel dan terletak di kelenjar air liur dan kelenjar keringat. 7. Jaringan epitel pulmonar pseudostratifikasi. Jaringan ini terdapat di tenggorokan, saluran pernapasan bagian atas saluran sperma untuk melancarkan proses sekresi dan pergerakan lendir pada organ ini. Yang kedelapan adalah jaringan epitel transisional. Jaringan ini biasa ditemukan di sel, pernapasan, kandung kemih, ureter, serta ginjal, dan berfungsi sebagai proteksi, pergerakan, dan sekresi. 9. Jaringan epitel kelenjar terletak pada ginjal, ovarium, dan berbagai kelenjar di dalam tubuh. Jaringan otot. Jaringan otot terbagi atas 3. Yang pertama yaitu jaringan otot polos. Otot polos terdapat di alat tubuh manusia bagian dalam. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik memiliki inti sel banyak, yang terletak di tepi-tepi sel. Gerak otot lurik cepat dan tidak teratur, dan dipengaruhi oleh kesadaran. Jaringan otot jantung. Fungsi jaringan otot jantung berfungsi dan berperan penting untuk membantu jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Dan sel otot jantung membantu kontraksi sel lainnya. Letak jaringan otot jantung ini di dinding sel. Di tubuh kita juga ada namanya jaringan ikat. Terdapat beberapa jenis jaringan ikat, yaitu jaringan ikat longgar, dan jenis selnya adalah fibroblast dan makrofag. Jaringan ikat padat. Struktur seratnya berbeda dengan jaringan ikat longgar, yaitu seratnya teratur dan padat. Jenis selnya ialah fibroblast dan makrofag. Jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jaringan ini terlihat seperti kantung dengan pinggiran yang tidak rata. Di kantung tersebut akan mengisi yang namanya cairan atau tetesan lemak, dan pinggiran yang tidak rata itu dinamakan dengan sel lemak. Jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan ikat atipikal karena tidak mengikat, menghubungkan, atau menyambung dengan sel tubuh. Terdiri dari sel darah dan dikelilingi oleh tidak hidup yang disebut plasma. Jaringan tulang rawan. Tulang rawan terdiri atas jaringan pada serat kolagen. Jaringan ini memungkinkan tulang memiliki kekuatan untuk menahan beban sambil mempertahankan fleksibilitasnya. Jenis tulang ini tidak mengandung pembuluh darah atau saraf. Jaringan tulang. Jaringan tulang ialah jaringan yang terdiri atas sel-sel tulang osteon yang tersimpan dalam matriks. Matriks itu sendiri terdiri atas zat pelekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam dapur dan kalsium. Saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen sel saraf. Fungsi jaringan saraf ialah untuk menerima pengolahan dan penyampaian rangsangan dari seluruh organ. Jaringan saraf terbagi menjadi jaringan saraf pusat dan jaringan saraf tepi. Jaringan saraf pusat berfungsi menerima dari semua area tubuh dan kemudian mengoordinasikan semua arus lalu lintas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Jaringan saraf tepi berfungsi untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Mbak iya sing full senyum saya